Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirinul hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita membaca kitab Takmilah Zubdatul Hadits tentang faraid atau mawaris. Sebelum kita menghitung warisan, seluruh harta mayit kita bagikan, maka ada beberapa perkara yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ada 4 perkara yang harus dipenuhi sebelum kita bagi harta mayit. Yang pertama, yang pertama adalah al-haq al-muta'alliq bi'ainit tarikah. Hak yang berkaitan dengan harta mayit itu sendiri. Tarikah itu harta tinggalan mayit ya. Hak yang berkaitan dengan harta tinggalan mayit seperti zakat. Jadi umpama Salim meninggal, dia masih punya harta berjumlah umpama uang 100 juta. Maka uang 100 juta ini apakah sudah wajib zakat atau belum? Jelas kalau 100 juta sudah mencapai nisab, ya toh? Karena nisabnya perak itu sekitar 9 jutaan dan nisabnya emas itu sekitar berapa itu? 45 juta ya. Nah, 45 jutaan. Maka 100 juta sudah mencapai nisab. Tinggal satu yaitu haul, sudah setahun atau belum umurnya. Kalau sudah setahun maka wajib kita keluarkan zakat terlebih dahulu sebelum dibagi kepada ahli waris. Jadi satu, dilihat dulu si hartanya si mayit tadi sudah wajib zakat atau belum. Kalau sudah wajib zakat maka jangan dulu dibagi, zakati dulu, keluarkan zakatnya terlebih dahulu. Pertama. Yang kedua, ketika zakat sudah kita keluarkan, umpama sudah wajib zakat, maka yang harus kita lihat lagi adalah mu'unut tajhiz. Jadi biaya untuk kita mempersiapkan mayit, ngurus mayit itu diambil dari harta tinggalan mayit. Seperti menggali lubang kuburan, itu kan perlu tukang gali kubur. Lah itu kan dibayar dari mana? Ya dari harta tinggalan mayit diambilnya. Membeli kain kafan perlu uang juga, diambilkan dari mana? Dari harta tinggalan mayit juga. Kemudian beli umpama ada misik, minyak wangi, sabun, air, dan keperluan untuk menyiapkan, untuk mengurus jenazah. Maka itu semuanya diambilkan dari harta tinggalan mayit. Kecuali yang meninggal itu adalah seorang istri dari suami yang kaya. Nah, kalau yang meninggal seorang istri, suaminya itu orang kaya, maka biaya untuk pengurusan jenazah istri tersebut itu diambil dari hartanya suami yang kaya tadi. Tapi kalau selain istri yang suaminya kaya, berarti semua pengurusan jenazah diambil dari harta tinggalan mayit. Setelah yang kedua kita urus jenazah itu dengan baik, kita ambilkan dari hartanya mayit, maka kita lihat lagi yang ketiga. Si mayit itu punya hutang atau tidak. Kalau mayit itu memiliki hutang, berhutang ke siapa-siapa saja, maka segera kita bayarkan. Dari mana kita membayar hutang-hutang mayit? Kita ambil dari tarikah, harta tinggalan mayit. Jadi kita bayarin dulu tuh, jangan dulu dibagi waris. Ya, jadi kita bayarkan dulu hutang-hutangnya. Selesai kita bayar seluruh hutang-hutangnya, maka yang keempat adalah al-wasaya bitsulus. Wasiat mayit. Nah, jika mayit itu berwasiat sebelum meninggal, umpama si mayit mengatakan, nah ketika nanti saya meninggal, tolong itu ada mobil, kasihin ke Ustadz Afif. Nah, maka
orang yang diwasiati nanti setelah meninggalnya mayit ngomong, oh kemarin itu atau tadi mayit itu berwasiat ke kita, ke saya, bahwa ini ada mobil disuruh ngasihin ke Ustadz Afif gitu. Maka kasihkan itu terlebih dahulu, dikasihin dulu kan si mobilnya sebelum dibagi waris. Tetapi wasiat itu hanya diperbolehkan untuk orang lain saja. Maksudnya wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, bolehnya diberikan kepada ajnabiyah, artinya yang bukan ahli waris. Satu. Yang kedua, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Kalau wasiatnya ternyata itu lebih dari sepertiga harta mayit, maka belum dikatakan sah kecuali ada persetujuan daripada ahli waris. Contohnya, harta seluruhnya si mayit itu ada 100 juta. Nah, termasuk 100 juta itu adalah mobil, umpamanya itu Avanza. Avanza itu umpama kita hargalah 70 jutaan lah. Nah, si mayit sebelum meninggal ngomong, ini nanti mobil Avanza kasihin ya ke Ustadz Afif gitu. Apakah sah langsung wasiatnya harus ditunaikan, mobil bener dikasihin ke Ustadz Afif? Ya tidak. Kenapa? Karena harga mobil itu lebih dari sepertiga harta. Karena jumlah harta seluruhannya berapa? 100 juta. Padahal mobil harganya sudah 70 juta. Maka yang sepertiga itu sah, sisanya itu nunggu persetujuan ahli waris. Ketika ahli waris pada setuju ngomong, oh ya silakanlah dikasihin aja, maka sah wasiat mobil Avanza tadi. Kalau tidak, maka yang sah hanya yang sepertiga saja. Sisanya dibalikin, diambil ke siapa? Oleh ahli waris. Fama dunahu li ajnabi. Jadi wasiatnya itu maksimal sepertiga harta mayit dan diberikannya kepada ajnabi, orang yang bukan ahli waris. Jadi setelah nomor 1 yaitu zakat, sesuatu yang berhubungan berkaitan dengan harta mayit seperti zakat, seperti gadaian ataupun jinayah berbuat kriminal, ya kan, ada kisos, ada bayar diyah juga sudah dilaksanakan. Yang kedua, ongkos untuk mengurus jenazah dengan baik itu sudah dilaksanakan. Yang ketiga, hutang-hutang mayit sudah dibayarkan. Yang keempat, wasiat sepertiga harta sudah dilaksanakan. Maka baru yang kelima yaitu dibagi waris. Kalau dari 1 sampai 4 itu belum dilaksanakan, belum diperbolehkan kita untuk bagi waris. Atau salah satu daripada 4 tadi belum dilaksanakan, maka tidak boleh juga bagi kita ahli warisnya untuk langsung membagi harta tinggalan mayit. Jadi ini murattabah, berurutan. 1 jalanin, selesai maka langsung berpindah ke yang kedua. Kedua selesai berpindah yang ketiga. Ketiga selesai baru yang keempat, dan kemudian yang kelima yaitu membagi waris. Jadi jangan sesekali kita membagi waris kalau belum melakukan 4 perkara yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab.